Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Widya Pratiwi dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kepemimpinan efektif kepala sekolah pada abad 21. Di sini ada 7 materi manajemen pesantren. Yang pertama, mau dan mampu mendengarkan suara guru. Yang kedua, hanya percaya pada data yang benar. Dan yang ketiga, jujur yang membela kebenaran dan memiliki pengetahuan nilai-nilai utama. Yang keempat, menciptakan surplus of vision sebagai milik kita semua. Dan yang kelima, memulai kepemimpinan dengan introspeksi dan refleksi. Keenam, memberdayakan diri kita semua dan berbagi informasi, mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, melibatkan pengidentifikasian berkenan dengan hambatan personal untuk berubah baik secara personal maupun organisasional. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mau dan mampu mendengarkan suara guru. Setiap orang, secara individu maupun kelompok atau organisasi, perlu melakukan introspeksi diri agar sudut pandang mengenai harga dirinya dan orang sekitar itu dapat berubah. Ada 3 langkah untuk melakukan introspeksi diri sebagaimana dilansir dari laman University of Southern California, yaitu yang pertama, sebelum memulai introspeksi terlebih dahulu, kita menyiapkan beberapa pertanyaan penting yang akan membantu selama proses perenungan ini dilakukan. Yang kedua, pilih metode yang sesuai. Ada beragam cara introspeksi diri sendiri yang bisa kita lakukan. Di antaranya sambil berjalan, duduk santai, berlari, atau bahkan menuliskannya di jurnal. Dan yang ketiga, tetapkan waktu. Untuk melakukan introspeksi, diperlukan pula menetapkan lamanya waktu yang bisa diterapkan. Untuk yang baru memulai, tindakan ini bisa juga dengan melakukannya selama 10 menit, bisa juga melakukannya itu lebih lama, bahkan bisa juga sampai 1 jam. Karena refleksi diri dapat membantunya mengalokasikan tanggung jawab dan dengan demikian meminimalkan. Dan materi yang kedua, yaitu hanya percaya pada data yang benar. Maksudnya apa? Hanya percaya pada data yang benar. Jadi itu kepemimpinan yang tidak senang menggunakan data yang tidak objektif, data yang tidak valid dan reliable, dan data yang tidak up to date atau datanya itu kadaluarsa, dan data yang tidak cocok untuk mengambil keputusan. Sebaiknya kepemimpinan tuh hanya menggunakan data yang diyakini sudah benar-benar, yaitu yang objektif, yang valid, dan data yang up to date. Pola kepemimpinan yang senang mencari data yang tidak cocok untuk mengambil keputusan hanyalah perbuatan yang sia-sia saja. Manajemen berdasarkan data sangat penting dalam menerapkan konsep manajemen mutu terpadu atau total quality control, sehingga menjadi salah satu prinsip manajemen mutu terpadu di samping fokus pada pelanggan, hormat pada setiap orang, dan perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, jujur yang membela kebenaran dan memiliki pengetahuan nilai-nilai utama. Jabatan sebagai pemimpin adalah sebuah kepercayaan, dan orang yang diangkat sebagai pemimpin, mereka itu bisa menjadi pemimpin karena mendapat kepercayaan dari orang atau mereka yang mengangkatnya. Cara membangun kepercayaan itu adalah jadilah kepala sekolah atau madrasah yang pertama mampu menyelesaikan diri, terus teguh pendiriannya, peduli, dapat dipercaya, terus tuh bersama-sama menciptakan visi dan budaya, bersama-sama menciptakan nilai dan mencapai tujuan, menjadi pendengar yang baik, mendemonstrasikan keterampilan yang profesional, dan komitmen terhadap diri sendiri berserta kelompok. Dan yang keempat, menciptakan surplus of vision sebagai milik kita semua. Kepemimpinan yang mampu menciptakan surplus visi artinya adalah kepemimpinan yang mampu memanfaatkan visi sebagai sumber inspirasi bagi anggota organisasi, visi yang mampu memotivasi anggota organisasi untuk mencapainya, dan visi yang mampu menetapkan strategis jangka panjang, visi yang dapat meningkatkan integritas anggota organisasi, dan visi yang dapat menyeimbangkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang mampu menciptakan surplus visi
Artinya visi itu bukan saja milik pemimpin, tetapi juga milik bawahan dan milik kita semua. Dan yang kelima, memulai kepemimpinan dengan introspeksi dan refleksi. Kepemimpinan yang efektif menurut Blackheart yaitu effective leadership is a transformational journey, yang artinya kepemimpinan efektif adalah suatu perjalanan transformasional. Apa sih transformasional? Yaitu adalah proses menuju ke arah yang lebih baik atau lebih bermutu. Dan introspeksi adalah evaluasi diri sebagai intervensi adalah evaluasi diri sendiri secara objektif, dan refleksi adalah renungan terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apa saja hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Dan yang keenam, memberdayakan diri kita semua dan berbagi informasi, mengambil keputusan bersama. Kepemimpinan yang memberdayakan diri sendiri kita adalah kepemimpinan yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan semua potensi positif yang ada di dalam diri kita masing-masing. Manusia pada hakikatnya memiliki potensi, hanya sayangnya potensi itu tuh belum atau mungkin tidak dikembangkan. Pembuatan keputusan secara partisipatif dapat memberdayakan seluruh anggota organisasi karena mereka melibatkan dalam pengambilan keputusan. Mereka akan merasa turut bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan karena mereka dilibatkan. Dan yang terakhir, melibatkan pengidentifikasian berkenan dengan hambatan personal untuk berubah baik secara personal maupun organisasional. Hambatan personal adalah kendala yang mengganggu lembaga atau seseorang untuk maju dan atau berprestasi. Tujuan diidentifikasinya hambatan personal dan organisasional tersebut adalah untuk diatasi oleh kepala sekolah atau madrasah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah masalah diidentifikasikan. Yang kedua, tujuan dan sasaran ditetapkan. Yang ketiga, semua alternatif yang mungkin digunakan dipertimbangkan. Yang keempat, konsekuensi alternatif yang dipertimbangkan. Yang kelima, semua alternatif dievaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dan yang keenam, alternatif yang terbaik dipilih, yaitu satu yang memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.